Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan kekuasaan eksekutif. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Rogahang dengan NIM akhir 277. Saya Tiara Fadila Husni dengan NIM akhir 228. Saya Siti Zara Destiana dengan NIM akhir 281. Saat ini kita masuk dalam pengertian kekuasaan eksekutif. Dalam kajian ilmu negara dan hukum tata negara, kekuasaan negara secara klasik dibagi ke dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan pembagian ini didasarkan pada teori res politika yang dimana teori ini dikemukakan oleh Montesquieu, di mana masing-masing cabang kekuasaan harus dipisahkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan piramid. Kekuasaan eksekutif pada dasarnya merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Menurut C.F. Strong, kekuasaan eksekutif adalah the organ of the state that carries out the will of the state as expressed in the law, atau organ negara yang menjalankan kehendak negara sebagaimana dituangkan dalam hukum. Dengan kata lain, eksekutif ini tidak hanya bertugas melaksanakan peraturan, tapi juga mengarahkan kebijakan umum, menjalankan administrasi negara, dan mewakili negara dalam hubungan luar negeri. Dalam praktik ketatanegaraan modern, kekuasaan eksekutif dapat dijalankan oleh seseorang presiden dalam sistem presidensial, dan atau oleh perdana menteri bersama kabinet dalam sistem parlementer. Sementara itu, dalam negara monarki konstitusional, raja atau kaisar seringkali hanya berperan simbolis sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif substantif dijalankan oleh pemerintah atau kabinet. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dapat dipahami sebagai organ negara yang berfungsi di melaksanakan hukum, menyusun dan menjalankan kebijakan, serta mengelola administrasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Yang kedua mengenai kekuasaan eksekutif. Yang pertama yaitu negara Inggris. Inggris merupakan negara dengan bentuk monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem ini menempatkan raja dan ratu sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri beserta dengan kabinetnya. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara simbol negara yaitu monarki dengan pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya yaitu Perdana Menteri dan kabinet. Kekuasaan eksekutif di Inggris dijalankan oleh yang pertama yaitu monarki, yaitu raja dan ratu. Di mana pada sistem monarki, raja dan ratu berfungsi sebagai simbol negara, di mana raja dan ratu tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata, karena tindakannya harus berdasarkan pada nasihat Perdana Menteri atau menteri yang bertanggung jawab, di mana peran utamanya bersifat seremonial seperti membuka sidang parlemen, menegakkan undang-undang yang disetujui oleh parlemen, dan menerima duta besar. Yang kedua yaitu Perdana Menteri. Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif yang substantif, di mana Perdana Menteri dipilih secara tidak langsung dari partai politik atau koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi House of Commons. Yang ketiga yaitu kabinet atau Council of Ministers, di mana kabinet terdiri atas para menteri yang diangkat oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen, khususnya House of Commons. Ciri khas dari sistem eksekutif di Inggris adalah adanya tanggung jawab kabinet terhadap parlemen, di mana sehingga meskipun secara formal kekuasaan eksekutif itu dijalankan atas nama raja dan ratu, dalam praktiknya kekuasaan itu berada sepenuhnya di tangan Perdana Menteri bersama kabinet. Hal ini menunjukkan kekuatannya prinsip supremasi Perdana Menteri dalam sistem ketatanegaraan Inggris. Negara yang kedua yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan sistem presidensial murni, di mana Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 secara tegas menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, di mana presiden memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden Amerika Serikat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem electoral college dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk satu periode saja, di mana mekanisme ini memperkuat legitimasi presiden sekaligus menegaskan kedudukan yang mandiri dari Kongres sebagai lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif Presiden Amerika Serikat meliputi berbagai bidang, antara lain yang pertama kekuasaan administratif yang menjalankan pemerintahan federal dengan dibantu oleh kabinet. Yang kedua yaitu kekuasaan politik dan diplomatik seperti mengangkat duta besar, meratifikasi perjanjian internasional dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif terbatas, di mana presiden mengajukan rancangan undang-undang tertentu serta memiliki hak veto dalam rancangan undang-undang. Yang keempat yaitu kekuasaan yudisial terbatas, yaitu memberikan gerasi, amnesti, dan pengampunan tertentu. Meskipun presiden memiliki kekuasaan yang luas, sistem ketenagakerjaan Amerika Serikat dirancang dengan prinsip check and balance, di mana Kongres berwenang mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk melalui mekanisme impeachment terhadap presiden, di mana Mahkamah Agung yaitu Supreme Court yang memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan presiden berdasarkan konstitusi. Dari urian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan eksekutif di Amerika memiliki ciri khas berupa konsentrasi kewenangan pada presiden. Negara yang terakhir yaitu Prancis. Prancis menganut sistem presidensial yang unik, di mana kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri. Sistem ini lahir dari Konstitusi Republik kelima, yaitu tahun 1958 yang dirancang oleh Charles de Gaulle untuk menciptakan stabilitas politik masa Republik keempat yang ditandai dengan krisis pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Dengan legitimasi yang kuat, rakyat menjadikan presiden memiliki posisi dominan dalam struktur ketatanegaraan, di mana kekuasaan presiden di Prancis mencakup menunjuk perdana menteri, membubarkan majelis nasional yaitu parlemen, memimpin kebijakan luar negeri, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan yang terakhir mengajukan referendum pada isu-isu yang penting. Yang kedua, Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, di mana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya. Yang terakhir, ciri sistem kekuasaan di Prancis dengan adanya 2 eksekutif. Dalam kondisi normal, presiden memegang peran yang dominan sementara Perdana Menteri menjalankan fungsi administratif. Namun dalam situasi kombinasi, Perdana Menteri sementara presiden berfokus pada urusan luar negeri dan pertahanan. Dengan demikian, dalam sistem kekuasaan eksekutif di Prancis menunjukkan keseimbangan antara kekuasaan presiden dan perdana menteri. Namun dalam praktiknya presiden seringkali lebih dominan sehingga sistem semi-presiden Prancis dapat dikatakan dekat pada model presidensial daripada parlementer. Analisis perbandingan kekuasaan eksekutif. Perbandingan kekuasaan eksekutif di Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan fundamental yang berakar pada sistem pemerintahan yang dianut masing-masing negara. Meskipun keempat negara sama-sama menempatkan eksekutif sebagai cabang kekuasaan, penting dalam penyelenggaraan negara, struktur, mekanisme pertanggungjawaban, serta relasi eksekutif dengan lembaga negara lain berbeda secara signifikan. Yang pertama, persamaan. Keempat negara menempatkan eksekutif sebagai organ sentral dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Semua negara menerapkan prinsip checks and balance meskipun bentuk dan intensitasnya berbeda. Kekuasaan eksekutif di setiap negara diatur secara jelas dalam konstitusi atau hukum dasar. Inggris melalui konvensi ketatanegaraan dan dokumen hukum seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Yang kedua, perbedaan. Inggris menganut sistem parlementer dengan monarki konstitusional. Raja atau ratu hanya berperan simbolis, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan eksekutif lekat dengan dukungan mayoritas di parlemen. Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial murni. Presiden merangkap kepala negara dan kepala pemerintahan dengan masa jabatan tetap. Kekuasaan eksekutif relatif independen dan legislatif, meskipun tetap diawasi melalui mekanisme check and balance. Prancis mempraktekkan sistem semi-presidensial. Presiden memiliki legitimasi kuat melalui pemilihan langsung dan berperan dominan
dalam kebijakan luar negeri serta pertahanan. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Kondisi cohabitation membuat pembagian kekuasaan eksekutif lebih fleksibel. Yang ketiga, implementasi terhadap stabilitas politik. Inggris stabilitas sangat tergantung pada dukungan parlemen terhadap pemerintahan. Krisis politik dapat terjadi jika Perdana Menteri kehilangan dukungan mayoritas. Amerika Serikat, stabilitas relatif terjamin karena masa jabatan presiden tetap. Meskipun bisa terjadi kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif. Prancis, fleksibilitas sistem semi-presidensial dapat menyeimbangkan kekuasaan, tetapi kondisi cohabitation sering menimbulkan ketegangan antara presiden dan Perdana Menteri. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.